Audio Jungle. 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 I'm so sorry ya. Salah jawab. Salah sewu. Udah cerita deh, Mbak. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau sampe lapor, sing dirasane apa rasane kunir tok. Lah iya nek sing positif iki dia gak punya diabetes Diabetes, mellitus. ya. Nah nek dhek iki lho, Audio coba Jungle. sore. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Botol anu cuman dapat 25 botol waktu itu. Jadi 50.000 itu dapat botol itu 25 sama rempah-rempahnya mau sekilo, 2 kilo ngono kuwi tok, Mas. Ya wes iku dari itu terus akhirnya waktu di Dono Hujan. Pergerakan Dono Hujan yang dari Kudus 750 itu kita bisa donasi ke sana waktu itu meh 400 botol kuwi, Mas. 100 botol waktu itu. Botol bekas apa anu? Botol ya nek sami lakor ya to, Mas. Dene awake dhewe gen stabil. Iki kok direndam karo air mineral biasa 3 liter. Terus didiamkan 6 jam. Nah, beda lagi. Jadi nanti ada yang rempah itu sama ini pendampingannya itu jadi 2. Itu. Air alkalinya pakai itu, Mas, apa? Sing galon sing gede iki tadi tak lebokne kono sisan. Karena kan di sana anak pondok toh tinggal minum. Jadi sambil lakonnya juga ya tak kayak nenggon anu Helm apa? juga. Ini nanti sing bikin nanti mau dibawa kemana ini nanti? Ini nanti sudah ada yang ambil, Mbah Rene Jambiro kuwi mau Mas ya. Dari Dari- Sukoharjo kemarin. Sukoharjo terus Mbak anu boleh minta boleh. Di sini banyak yang isoman gitu toh. Terus kemarin mintanya 40 atau berapa gitu. Wis kita cepake 20 sik Mas esuk balik neh aku yo.
Biyen aku berarti guyonnya bener. Wis mangan kono jangan to penting ae. Walaupun dia itu suka Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Masalah nek ora mereka tuh mas sembuhan. Audio Jungle. Kita kan tetap berdampingan dengan anu mas, dengan obat dokter ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Sehat lebih mas sehat kena prank. Sing anu kebanyakan iki nesu-nesu karo aku, aku ngeprank aku. Audio Jungle. Audio Jungle. Manfaat sebelumnya sing akeh. Audio Jungle. Karena nek panas itu terjadi kontaminasi. Audio Jungle. Sampai sing wangi mas. Audio Jungle. Sampai jam 11. Mas Audio Jungle. Audio Jungle. ini kayak sama solo saya. Tapi nah, Sampai jam 10. Nah, ini Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Karena nih, kau anu mas, seneng. Wah, ya Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Siapa namanya, Bu? Yunita. Ini di mana ini, Bu? Ini Alamat. alamatnya di Gentan, di belakang Luis Gentan itu di perumahan Pondok Baru Permai, Gang Parkit, Blok J nomor 11. Ini ceritanya gimana, Bu? Wah, Sampai awal buat mulanya. jamu. Oh gini, jadi saya membuat samilakor ini. Jadi samilakor itu dari singkatan dari sari minuman rempah lawan corona waktu itu. Jadi waktu itu karena suami positif dan akhirnya dari Dr. Tifauziah Tiasuma, beliau memberikan resep itu untuk pendampingan obat waktu itu. Nah dari situ dengan meminum samilakor dan juga ada air alkali itu lebih cepat, penyembuhannya lebih cepat gitu. Ini kan katanya gratis. Iya. Kok bisa gitu gimana? Jadi gini, karena masa pandemi ini kan luar biasa. Kita yang kita kepinginnya itu yang pertama kali wajib itu kita kan sehat, Mas. Nah,
dari sehat itu saya bersedekah, karena sedekah itu menolak balak satu. Yang kedua, memperlancar rezeki dan juga memperpanjang umur. Jadi dengan keyakinan bersedekah itu saya memberikan samilakor gratis untuk yang isoman gitu. Bahan utamanya apa aja, Bu? Kalau bahan utama itu ada jahe merah, ada kunyit, ada serai, lalu ada jeruk lemon sama daun bambu. Per hari bisa produksi berapa? Awal-awal itu waktu itu cuman 25 botol, itu yang botol 200 ml, jadi agak kecil. Sekarang alhamdulillah bisa 150 sampai 200 botol di botol yang di 500 ml. Jadi alhamdulillah ya, jadi seperti ini. Dulu cuman kecil 200 ml, sekarang alhamdulillah diberikan keberkahan Allah bisa 500 ml, 150 sampai 200 botol untuk yang isoman. Oke, sampai Dananya dari mana? Kalau awal itu dananya dari saya sendiri, modal waktu itu 50.000 waktu itu. 50.000 itu dapat 50 botol, tapi botol yang 200 ml itu. Dan alhamdulillah dari yang isoman sembuh, mereka memberikan donasi. Nah, jadi dari donasi itu kita semakin berkembang, bisa memberikan kepada isoman lebih banyak lagi sampai sekarang itu. Dari mana saja yang sudah terdistribusi? Kalau di Solo ini paling jauh kemarin di Sukoharjo, di Weru apa itu namanya, Sukoharjo, di Bekonang, kemarin kirim ke Brebes, terus Boyolali, terus ke Prambanan kemarin. Kalau ke Prambanan itu karena masih teman, jadi saya antar sendiri waktu itu karena kan istrinya saturasinya turun waktu itu. Perlu berapa orang menangani ini? Kalau awal-awal saya sendiri, alhamdulillah sekarang sudah ada relawan dari teman-teman SMA, dari teman-teman badminton. Terus kemarin ada juga relawan yang dari tempatnya Mas Seno. Terus ada juga dari Nakes Rumah Sakit Hermina. Ya alhamdulillah Allah memberikan luar biasa untuk membantu pembuatan samilakor lebih banyak lagi. Oke. Tadi ada 2 jenis, Bu. Apa, Bu? Oh iya, yang pertama emang ini rempah samilakornya ini untuk yang isoman. Itu isoman itu dibagi menjadi 3, nanti minumnya sehari 3 kali. Jadi pagi, siang, sore atau malam sebelum tidur boleh. Tuh. Kalau yang ini rempah dari air samilakor ini. Ini nanti direndam sama dengan 3 liter air, terus direndam selama 6 jam. Direndam aja dengan air mineral, nggak panas. Jadi memang ini untuk menstabilkan saturasi buat yang positif COVID. Jadi memang sangat membantu orang yang biasanya sesak nafas waktu COVID, itu sangat membantu air alkalinya ini. Yang sudah terbantu dari mana aja? Maksudnya dari mereka mengkonsumsi ini terus ada progres yang baik. Kebanyakan itu kemarin dari Nakes Muardi ya Mas Malan. Jadi dari Nakes Muardi, kemarin juga dari yang Boyolali itu karena mereka yang dari Boyolali itu karena ada asam lambung, jadi memang harus pendampingannya intensif banget. Waktu dia sesak nafas jam 10 malam itu dia telepon, Mbak saya sesak nafas. Ya akhirnya saya mendampingi beliau sampai setengah 12 waktu itu. Mas baca istighfar, memberikan support luar biasa buat mereka biar nggak panik, karena kalau semakin panik nanti saturasinya semakin turun, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah subuh itu beliau sudah WA, alhamdulillah Mbak sudah enakan gitu. Ya itu kebahagiaan luar biasa. Sembuh. Waktu ya alhamdulillah sudah negatif PCR. Amin. Ibu mau sampai kapan kayak gini ngasih? Entahlah nanti sampai Allah semoga cepat Solo cepat baik-baik saja. Amin. Dan semua bisa sehat semua. Kalau formulasinya ini didapat dari mana? Kalau samilakor ini didapat dari Dr. Tifauziah Tiasuma, MSD. Beliau adalah founder di Ahlina Institute. Beliau juga
sebagai filosofi, dia sebagai peneliti. Jadi memang berbesar hati memberikan formula ini waktu itu untuk pendampingan yang COVID yang yang sudah parah. Harapannya Ibu gimana Bu? Harapan Ibu gimana Bu? Dengan Harapan COVID? saya semoga semua sehat, pandemi segera berakhir dan semua menjadi baik-baik saja. Loh, Mbak, Ya karena Mas, karena mereka itu yang sakit itu, saya benar-benar merasakan bagaimana mereka harus berjuang melawan COVID ini. Karena kan perjuangan COVID ini luar biasa. Jadi memang COVID itu berjuangnya dari hati sama pikiran. Kalau kita benar-benar nggak support mereka, dia akan down, imunnya akan turun, saturasi turun, akhirnya sesak nafas, gagal nafas, dan akhirnya meninggal. Itu makanya bagaimana, padahal saya bukan apa-apanya digagas ya Mas, mereka laki-laki. Jadi seperti suami saya sendiri waktu itu. Jadi memang pendampingan yang isoman itu memang saya benar-benar intensif. Bagaimana mereka harus berjuang, ayo berjuang. Nggak sakit kamu, nggak sakit, besok kamu sembuh, seperti itu. Sudah berapa lama mendampingi yang isoman? Itu sejak gelombang kedua yang di Dono Hutan dari Kudus 750 orang itu. Dan dari situ saya bergerak. Tapi sebelum itu memang sudah ada pendampingan, tapi cuman beberapa gitu kan. Dari situ semakin kesini semakin banyak pendampingannya Mas. Jadi makanya kadang saya kalau bikin ini saya sambil membalas WA mereka itu. Ada yang Mbak saya sudah negatif, alhamdulillah sudah nggak sesak nafas, alhamdulillah saya bisa mencium, alhamdulillah saya sudah bisa merasakan Mbak, seperti itu. Jadi pendampingan itu datang begitu? Enggak, lewat WA Mas. Oh WA. Kalau datang ya ora mungkin loh Mas. Aku jadi sengin. Mereka kan COVID Mas. Waktu saya memberikan dulu kan sebelum sebanyak ini saya kan muter Mas, nyantel ini pintu-pintu itu. Terus kadang edukasinya ya kan agak jauh gitu. Saya edukasi di situ sambil support seperti itu. Tapi sekarang kan udah nggak bisa lagi, saya harus keliling seperti itu, udah nggak bisa. terkait yang meninggal kemarin Bu, sama itu yang hamil. Oh yang hamil itu kemarin sebenarnya minta, karena kan rempahnya itu kan prosesnya lama, harus nunggu dingin. Akhirnya besoknya baru diambil itu, tapi keburu sudah saturasinya udah drop banget, akhirnya meninggal sama bayinya waktu itu. Jadi semalam itu saya dikirim video waktu pemakaman itu, prokes itu. Kayak anak-anak cilik-cilik masih. Bu, keluarga kan pernah kena COVID. Bagaimana mendampingi suami dan yang kena COVID? Jadi gini kan, kalau pendampingan itu memang kalau dari saya sendiri, karena memang sudah ada pelajaran dari Dokter Tifa itu. Jadi pendampingannya nggak cuma ini, lewat pola makan juga Mas. Jadi makanan rumah sakit saya stop semua. Jadi memang nggak makan nasi putih, terus nggak makan gorengan itu nggak sama sekali, terus gula sudah enggak, seperti itu. Jadi waktu saya ngirim buat pagi, siang, sore itu Samilakor, air alkali udah saya kasih botol-botol itu, 3 botol 1 literan. Terus nasi putihnya saya ganti dengan barley. Kalau yang di sini itu barley itu cantel itu Mas. Nah, cantel itu. Terus sayurnya itu kebanyakan mentah, karena kalau mentah itu kan nutrisinya masih utuh. Nah, waktu COVID itu kan kita butuhnya nutrisi itu, yang utuh itu untuk nitrik oksid. Masuk di dalam pembuluh darahnya itu kan butuh yang mentah-mentah, nutrisinya luar biasa itu. Terus banyak makan ikan karena kita butuh omeganya waktu itu. Terus telur itu enggak saya kirim banyak itu karena kan kita butuh protein untuk endotel. Bu, jenengan itu pengetahuannya lengkap banget ini. Gimana dapatnya dari mana? Kuliahnya apa? Saya sekolah di Cimandiriwan. Jadi waktu itu 8 tahun yang lalu saya sekolah nutrisi di Dr. Tifa Uziatia Suma itu. Jadi pendalaman nutrisi,
terus pendalaman bagaimana kita mendampingi orang-orang yang mempunyai komorbid, mempunyai penyakit bawaan seperti hipertensi, terus diabetes mellitus, terus kanker, terus dan autoimun waktu itu. Pada waktu itu belajar itu tujuannya apa? Tujuannya selain untuk saya sendiri merubah DNA, terus dan untuk men-sharekan ke orang lain bahwasanya ayo kita seneng yuk makan sayur yuk, karena kan sekarang ini orang-orang kan banyak yang makan junk food, ning wedangan luwih murah kan gitu. Padahal sayur di Indonesia ini luar biasa dan murah. Sebentar, merubah DNA itu maksudnya gimana? Kalau DNA itu gini mas, perubahan DNA itu diawali dari pola makan kita yang baik. Pola makan kita yang baik itu di pencernaan itu memang itu ada sayur lebih banyak, terus ada proteinnya, pengganti nasi putih. Jadi memang nggak nasi putih, saya sekarang itu makannya kalau nasi putih jadi sesek mas, gitu. Jadi merubah DNA itu good brain. Jadi nanti ada connectingnya antara pencernaan sama otak ini. Pengganti nasi putih itu bisa nasi merah, bisa nasi coklat, bisa ubi-ubian. Ubi-ubian itu luar biasa loh, ubi-ubian di Indonesia itu. Ada suwak, ada apa mas? Bili. Terus kentang ireng itu kan itu luar biasa sebenarnya. Karena kan sekarang beras-beras sekarang kan udah kontaminasinya luar biasa. Dari dia menanam aja udah pupuknya udah karsinogen, udah racun. Terus dari penggilingannya udah kasih pemutih. Arep sehat piye rakyat Indonesia mangan beras sing kaya ngono kuwi. Dari beras organik. Ya, kalau beras coklat itu kan penggilingan cuma sekali itu, Mas. Betul. Ubi telo Mas aku. Telo. Ya, ubinya kan ada ubi kuning, ada ungu kan itu toh. Malah IG-nya tinggi. Oh, gitu. Ya, lebih baik yang telo kuwi, Mas. Tapi untuk emah bagus. Kalau emah itu enggak sih Mas, itu karbonnya tinggi kok. Kok saiki enak Mas. Aret, nang iki tak campur arena. Arenanya 3.